Dan awalnya saya nggak ingin menjadi talentnya ya, pemerannya. Cuman gara-gara karena nggak ada lagi yang akan jadi talent, akhirnya kiper maju ya. Sebenarnya ada, Oke. uangnya yang nggak ada. Mau tanya orang awak, disiko tampeknyo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dun sanak sadonyo basu. Balik kita di acara kesayangan kita di Tampek Mota TVRI Sumatera Barat. Mau tanya orang awak, disiko tampeknya. Masih bersama Mambo Disbis garis selama 1 jam ke depan akan menemani waktu istirahat dun sanak sadonyo. Seperti biasa, kita di Tampek Mota setiap hari Senin dan Selasa pukul 2 siang selalu mendatangkan tokoh-tokoh inspiratif dari ranah Minang. Dan kaliko kita kedatangan seorang bintang tamu, seorang penghibur. Wah, seorang penghibur, seorang konten kreator yang alah lamo malang melintang, landak lamang melintang deh ya, malang melintang di dunia hiburan tanah air ko. Nah, kita kenalkan saja udah Hario Zones. Assalamualaikum dah boy. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, kok biasa dipanggil dah boy ya, biasa dipanggil dah boy. Udah boy sekarang ya. Sekarang dah boy ya, Sekarang. padahal dulu namanya tuka-tuka ya. Mulai ya, awak kenal dulu Dario panggilan Wak. Ada yang manggilnya Daboy, Dario, Mama, Minpres, admin, ya gitulah. Minpres. Admin Presiden Cerita Minang Lucu. Wah. Oh, pernah jadi presiden ya? Iya, mengklaimkan diri menjadi presiden kan. Presiden seumur hidup. Jadi mama wako, wak biasanya panggil mama ke Dario ko. Mama wako nyo dulu pertama wak kenal ya, yaitu di Carito Minang Lucu. Siap. Itu di aplikasi biru ya, di Facebook. Itu ada namanya Carito Minang Lucu. Jadi bagi dosa-dosa yang user Facebook itu, yang pengguna Facebook yang pernah membaca carito-carito dari Carito Minang Lucu, nah iko sosok di baliknya. Wah. Siap. Terima kasih sudah diperkenalkan dan diundang ke sini Siap. oleh Dun Sanak kita, Desbi Sugari, foundernya Otalapau. Siapa yang nggak kenal kan? Udah. Hmm, Udah Rio ko. Daboy lah kan. Iyalah Daboy. Daboy. Nah, laki kan nama Daboy. Iya, sudah susah ya. Daboy. Oke, siap. Daboy kan kan awak kenal dulu di Cerita Minang Lucu. Nah, cuma awak pengen menggali jauh sebelum itu. Dari zaman Daboy masih zigot. Dari Daboy awalnya kok tiba di dunia sosial media. Bahkan kami yang alun main di Instagram, Daboy lah main di Facebook. Dari Gitu ya. cerita seketik. Boleh ya? Boleh. Bahasa Indonesia Minang kok. Yang mana yang lancar? Bahasa Indonesia lah ya. Udah bosan Indonesia. bahasa Minang ya. Konten bahasa Minang, caption bahasa Minang. Sekarang di podcast bahasa Indonesia Bahasa lah. Indonesia. Iya. Ingin ini ke atas bahasa Indonesia Iya. aja kita ya. Sambil latihan lah ya bahasa Iya. Indonesia. Jadi dimulai dulu tahun 2009 ya. Itu zaman-zaman Facebook sedang booming. Kemudian seorang Daboy yang dipanggil sekarang itu hobi bikin status yang lucu-lucu lah. Cuman sampai tahun 2012 Daboy ini mau menikah. Dan ternyata teman-teman atau saudara calon istrinya banyak yang nge-add. Oke. Jadi Daboy agak sedikit malu dan agak ya malu lah menulis cerita-cerita lucu di status Facebook pribadi. Nanti nggak kurang inilah lagi ya. Soalnya cerita lucunya agak jorok-jorok tanggung gitu ya, agak-agak dewasa ya. Iya. Jadi dibikinlah suatu fanpage atau halaman yang bernama Carito Minang Lucu. Jadi pindah ke sana. Gitu. Itu buka kini? Hah? Itu tak buka kini Iya, cerita itu? beberapa bulan kemudian akhirnya udah menikah. Akhirnya saya jujur kepada istri kalau saya adminnya di sana. Setelah menikah ya, jujur Yang ya. penting dapet dulu ya. Mm. Jadi waktu itu berarti membuat status awal ya. Status yang lucu-lucuan lah. Lucu-lucuan. Cuma waktu itu karena keluarga atau teman-teman si calon istriku tadi banyak nge-add ya. Iya.
Itu terbongkar lah nanti ya kan Nanti nggak bagus terbongkar. pula. Namanya juga calon suami atau menantu orang di sana ya agak jam-jam dikit lah dulu ya kan. Disuruh-suruhin lah yang Dia seru-seruin buru-buru lah nih ya. yang buruk-buruk. Akhirnya kebiasaan dari beberapa ratus apa pengikut yang namanya dulu ya, follower, sampai alhamdulillah sekarang jadi 106.000 kalau nggak salah ya. Ya Allah, Wah, shit. keren. Makasih. Itu Ah. pencapaian yang keren tuh. Iya. Bisa dikecian kalau di Facebook, kalau untuk disumbar kok cerita Minang lucu paling tinggi. Mungkin. Iya. Jadi boleh ya cerita sedikit lagi ya. Boleh ya, agak banyak nah. Jadi di sana itu saya membrandingkan diri kalau akun Carito Minang Lucu itu khusus membagikan cerita-cerita dengan bahasa Minang tapi yang berbau komedi tentang tingkah laku atau karakter orang-orang di kampung, pemuda-pemuda. Jadi kita ruang lingkupnya di sana-sana aja, karakternya itu-itu aja, cuma nanti persoalannya yang beda-beda. Ya seperti animasi Doraemon lah atau Upin Upin kayak gitu aja. Oh, oke. Kayak di Doraemon atau Ipin Ipin itu kan ceritanya bertukar tapi karakternya itu. Karakternya itu aja. Oke. Nah, gitu. Nah, itu kalau di kayak di Facebook tuh kan bisa panjang ceritanya. Nah, Panjang. beda kalau di IG kan terbatas. Ya. Ya. Tuh inspirasinya apa tuh? Kan susah membuat cerita panjang lah sama ambil buku gitu. Iya, inspirasinya itu ya saya kan biasa orang kampung yang nongkrong di warung kopi ya, di Lampau. Jadi dengar-dengar cerita orang nih asik nih. Lalu saya rekam sendiri ya. Kalau cerita kampung nih banyak yang komedi-komedi ya. Iya. Nah, terus ditambah-tambah lah di ATM lah, amati, tiru, modifikasi. Ya, sampai sekarang alhamdulillah sampai cerita Minang Lucu itu udah ribuan. Cuman yang dibukukan baru ratusan gitu, ratusan cerita. Oke, siap. Oh, waktu itu Dario lah kan Daboy kan datang pas awak balik itu. Wah, bawa buku ya. Bawa buku. Iya. Cerita Minang Lucu tahun 2008 balik itu ya, Jawa-Jawa dari Payakumbuh ke Batu Sangkang. Bawa buku Carito Minang Lucu CML. Iya, betul. Itu edisi pertama. Itu ada berapa cerita dulu tuh ya? 115 kalau tidak salah. 115 cerita. Dan itu kumpulan cerita-cerita Daboy yang telah pernah dimuat di Facebook. Gitu, betul. Oke. Itu inisiatif untuk ombek itu tuh apakah dari kawan, dia pok-pok kawan atau emang ada kepikiran untuk dibukukan? Enggak, sampai waktu itu belum ada kepikiran, cuman ada salah satu penerbit di Padang ini juga yang menawarkan untuk diterbitkan jadi buku. Nah begini begitu katanya. Ya oke, siap. Dan kemarin baru bertemu lagi dan kita insya Allah di 2024 ini akan lanjut ke part 2-nya. Asik. CML part 2. Yang bukunya ya. Yang versi buku. Nah begitulah. Berarti ada jarak barat tuh antara jauh. Jauh mana? Dari 2018 ke 2024 6 tahun ya. 6 tahun. Berarti waktu Wak Barele itu memang sedang angin-angin. Perdana. Oke. Kan itu yang pertama buku komedi di Sumatera Barat. Tepuk tangan sih lah. Buku komedi pertama yang Minang ya, yang berbahasa Minang di Sumatera Barat, dan itu diciptakan oleh seorang Daboy. Alhamdulillah. Nah, Daboy, sebelum kita lanjut ke cerita-cerita tadi awak masih penasaran kok Daboy nama Daboy? Kan awak kenal dulu pertama kali kayak di Facebook tuh kami panggil Mama, Mama. Siapa tuh? Berlanjut ke di IG kok lah Daboy sih panggilannya. Iya gitu. Kalau panggil Mama tidak usah kita ceritain. Kita ceritakan ya. Bahaya itu ya. Cukup rumit ceritanya. Ceritanya rumit. Kalau Daboy itu panggilan waktu saya juga pernah di TV lokal di Payakumbuh. Jadi host podcast juga. Nama aku dari sekolah. Bela minta tamu. Iya. Kita sama seniornya. Jadi kalau Rio nama di Minang itu pasti ujung-ujungnya jadi Yo kan, Boyo, Doyo. Jadi kebetulan kalau saya di kampung orang manggilnya Boyo. Tapi waktu di salah satu TV lokal di Payakumbuh itu saya menjadi host podcast. Produsernya itu masih muda dari saya, manggilnya kalau dipanggil Daboyo agak kurang apa ya gitu. Kasar ya. Agak kasar. Ya udah nggak
kenapa mereka kepikiran jadi Daboy, O-nya dihilangin. Jadi di podcast itu saya di branding jadi nama Daboy, Bukan Dayo ya. bukan Dayo. Dan akhirnya kepakai sampai sekarang. Oh, berarti Gitu. berawal dari podcast di Podcast TV juga. lokal itu ya. Oh, oke. Itu podcast sebenarnya tentang Daboy. Daboy ini cukup banyak cerita yang bisa kita kupas. Komplit ya. Komplit banget, bisa muter-muter kita nih, bisa Iya. muter-muter. Jadi saya merasa ini orang yang paling sukses. Ya. Sukses bertahan dari pahitnya hidup. Ya bisa semuanya kan. Semuanya dikako ya. Nah, semuanya dekako. Apa aja dicoba apa ya. aja. Oke, tapi semuanya berhubungan dengan hiburan kah atau gimana? Ada lebih banyak 75% hiburan. Kemudian kita juga ke jurnalis. Kayak gitu. Oke, tunggu dulu. Yang di podcast tadi kan Daboy menjadi hostnya. Ya. Kok bisa seorang Daboy dipilih jadi diplot menjadi host podcast? Gitu. Sebelumnya saya kan juga jadi penyelenggara pemilu. Waduh, Gitu. banyak sekali. Iya. Oke, oke. Jadi ketika jadi penyelenggara pemilu kan kita sering sosialisasi, Hmm. ngasih informasi atau materi kepada masyarakat atau orang-orang yang kita undang. Mm-mm. Jadi TV lokal itu melihat kita sering tampil di media berbicara cuap-cuap, Hmm. akhirnya wah kayaknya Daboy ini bisa ini jadi host. Hmm. Ya akhirnya kita sepakat bikin podcast, saya jadi host, kemudian undang orang-orang yang baik yang dari inspiratifnya, dari apanya lah, banyak lah, dari partai politik juga ada, ya bebas aja. Oh, itu masih jalan sampai sekarang. Udah berhenti, cuman kita ambil 1 tahun aja. 1 tahun. Hmm. Berapa episode? Ada 170-an episode lah, Banyak mah. banyak. Jadi ada 3 kali, ada 4 kali seminggu waktu itu. 3-4 kali seminggu. Cukup sibuk ya. Iko kayaknya itu podcast sampai mau aku harus kayak gitu loh. Amin. Oke, kok kawan-kawan di rumah penasarannya kok kayak apa sih persona Daboy dalam bentuk video atau karya-karyanya yang lain. Oke, Kita siap. putarkan video berikut ini. Check it out. Dan minta iPhone, nombor amak dan boleh. Bukan dak nio. Tapi pitih dak ada. Amak ang saya antri belte. Tiap bulan dapat bansos. Tando baa. Ngerti lang se. Ima utaang. Kini minta iPhone nang. Tapi orang musim iPhone kini dah boy. Batu. Tapi ku puluh bayang-bayang ang. Dak sado nan punya orang tu ada luang punya do. Ang boleh preman. Tapi jangan melawan ang kamaang. Amu saya maang malahian ang lah syukur ang mak. Betul dah. Lu nang bayi lang pakai baju orang. Mau tanya orang awak, di Siko tampeknya. Oke, saudara-saudaranya Basu balik kita di acara kesayangan kita di Tampek Mota TVRI Sumatera Barat. Mau tanya orang awak di Siko tampeknya. Kita lanjutkan lagi bincang-bincang kita bersama Dario nanti potong seketik. Dario. Siap. Dario. Waktu itu kan Dario mulai di tulisan ya, tulisan lah mulai di Facebook, mulai terjun ke buku. Saya itulah terjun ke KPU, Ya, siap, jadi siap. lo podcaster. Wah, sadoalah diolah di Dario kok, di Daboy kok. Saya itu mulai masuk video di Instagram. Nah, ceritanya tadi ada Daboy yang lain ya, Daboy yang lain. Ada Boy Chandra. Boy Chandra. Nah, beliau inilah yang menyarankan agar tulisan-tulisan saya itu dijadiin bahan untuk video atau stand up komedi. Saya coba stand up komedi, ternyata gagal. Keringat dingin, Tidak ternyata semudah yang tidak dibayangkan. semudah ya. yang dibayangkan asli. Kemudian pindah ke video, ternyata lebih nyaman di video. Oh. Dan di video kan saya lebih suka ini bikin naskahnya, alur cerita atau segala macam, endingnya bagaimana, lebih tertata lah ya. Iya. Dan itu memang saya menikmatinya.
Mm-mm. Dan awalnya saya nggak ingin menjadi talentnya ya, pemerannya. Cuman karena nggak ada lagi yang akan jadi talent, akhirnya kiper maju ya. Sebenarnya ada, Oke. uangnya ya nggak ada. Kalau awak bisa gratisin ya. Awak bisa gratis kan. Ya akhirnya ke video, dan ternyata kata orang-orang kalau untuk promosi video lebih bagus di Instagram. Hmm. Untuk promosi buku lebihnya bagus di Instagram. Saya coba Instagram, ternyata saya nggak nyaman. Saya lebih suka di Facebook karena awalnya dari sana. Nah, dari sana ternyata ada salah seorang content creator, founder segala macam lah, seniman dari Padang Mm-mm. yang mensupport saya habis-habisan gitu. Oh, keren. Siapa tuh, Boy? Desbi Sugari. Wah, namanya. kok awak keren. Nah, Oh, kok awak jadi. jadi betul ya, waktu itu Desbi Sugari, foundernya Otalapau itu yang memberikan support dan menolong Instagram Carito Minang Lucu ini untuk lebih dipromosikan, di-repost lah konten-kontennya ya. Masya Allah. Akhirnya dikenal orang ya, dari beberapa bulan akhirnya nyampe followernya 10.000, Iya, nak. 20.000 cepat ya. Wah, jadi orang berpikir nih Carito Minang Lucu ini sama Otalapau ini satu ini mungkin ya. Satu manajemen Ya, satu mungkin ya. manajemen, satu circle ya. Ya dari sanalah karena pengaruh Otalapau dan dari foundernya Desbi Sugari, alhamdulillah sampai sekarang followernya 50-an lah ya, 55. Iya. Iya. Wah, Tapi kalah jauh lah sama Otalapau. Ya. Udah paling tua. Awak kan start duluan. Iya duluan ya, paling Kalau tua. sama-sama start mungkin tinggal lo tak paus. Oh, jadi berarti situ emang baru mulai banget. Baru 2000 berapa? 18 ya. 2018 tuh baru mulai. 2016 sudah dibikin akunnya. Mm-mm. Cuman saya nggak ngerti gimana cara, lebih nyaman lah kan di Nyaman Facebook. di Facebook. Bingung cara Bingung mau membesarkan akun. diapain, bikin caption terbatas. Betul-betul. Karena kalau di Facebook bisa panjang, Nah. panjang cerita lebih panjang. Kalau di IG caption terbatas Terbatas sekali. sekali. Waktu itu kan sangat terbatas, sekarang udah bisa di apa ya. Tapi orang tetap nyaman lihat foto atau video ya, bukan caption ya Betul-betul. di Instagram. Karena lebih dianjurkan untuk video. Untuk video. Hmm. Nah, gitulah ceritanya. Akhirnya saya malah lebih nyaman lagi di Instagram. Dan Facebook hampir tertinggal. Oh, lebihnya tinggal ya. Nah, berapa 1 tahun ke belakang ini tetap saya collabkan antara video yang di Facebook sama Instagram, tetap diganti-gantiin postingnya. Cuman orang tetap yang follower yang Facebook, mereka kurang menikmati video. Oke, beda segmen. Beda segmen. Soalnya kita membranding dari awal itu kan cerita dalam bentuk caption ya, tulisan. Mm. Nah, yang di Instagram baru orang-orang lebih menikmati video. Oke, di sini nampak perbedaan ya, perbedaan perbedaan. antara warga Facebook dan warga IG. Iya. Apalagi orang tahu di CML itu cerita melucu yang awalnya dari Nah, Facebook, mereka sudah nyaman dengan yang cerita tulisan. Saya pernah bandingin itu. Ada video di Instagram saya posting itu yang viewernya yang nonton itu ratusan ribu. Hmm. Pas saya posting di Facebook ternyata nggak nyampe 1.000. Oh, iya ya. Padahal followers 1.000-an ya. Iya, kan satu ini berarti kan beda-beda. Orang menganggap bahwa yang di Facebook ini pasti tulisan. Ya, ya. Kalau video kita lihat di Instagram kan gitu. Mm-mm. Nah, inilah cara pandang orang setiap ke media sosial itu kan beda-beda ya. Iya, betul. Nah, begitulah. Apalagi orang basisnya followers dari CML itu emang penikmat tulisan Daboy. Iya. Nah, Kalau Otalapau juga kayak gitu ya. Betul. Lebih ramai di Instagram ya. betul, lebih ramai di Instagram, kita bikin YouTube enggak mah. Di Facebook juga. Di Facebook enggak juga. Di TikTok Susah. sama Instagram yang ramai ya. Ternyata punya segmen yang berbeda ya. Karena Ya. kita mainnya di video. Di video ya. Dari awal. Kalau cerita Minang Lucu emang tulisan dari awal ya. Iya, tulisan dari awal. Nah, Daboy, itu di Carito Minang Lucu itu kan, kita balik lagi cerita di awal tadi. Kan itu cerita sehari-hari yang Daboy dengar di Lapau ya. Harusnya sebenarnya CML ku yang Ota Lapau kan. Kan otak-otak orang di warung, betul ya. cerita-cerita orang di warung itu dijadian sebuah cerita. Nah, itu mendapat respon yang baik dari masyarakat ya pada saat itu.
Itu kalau yang di Facebook itu ya, Betul. itu kan paling boomingnya itu tahun 2014 sampai 2016 ya. Kan Oke. memang zamannya waktu itu yang memposting cerita dalam bahasa Minang dan komedi baru di Cerita Minang Lucu ya di CML. Karena yang lain-lainnya terputus-putus, artinya ada sih cerita yang diposting, cuman posting ke yang berikutnya nggak nyambung lagi, habis aja. Oh, nggak konsisten. Nggak konsisten. Oke. Kalau di CML atau Cerita Minang Lucu ini saya bikinnya konsisten. Jadi karakternya itu aja, cuman persoalannya yang berbeda-beda. Seperti yang saya sebutkan tadi itu seperti animasi Ipin Upin, Doraemon. Nah ceritanya kayak gitu aja sampai ini. Nah sampai sekarang itu udah ribuan episode gitu. Itu ribuan episode ya. Hmm. Ribuan episode itu kok emang antara apa ya? Cukup susah awak di luar nalar Hmm. Pak sebenarnya. Hmm. Bisa membuat carito seribuan episode itu kayak sinetron jadinya Iya kan. betul. Sinetron bisa beribuan episode. Iko Daboy bisa ambil cerita ribuan episode atau ribuan seri lah ya, dengan cerita yang berbeda dengan tokoh yang sama. Itu ndak habis-habis dia Daboy. Ribuan loh gitu. Bukan hal yang mudah ambil cerita iko saya apa Agus serombe wak cerita lebar hari ndak sudah. Nah itu betul ya gimana? Kalau yang cerita murni yang hasil karya itu sekitar 80% lah. Itu memang betul-betul saya pikirkan berjam-jam bagaimana alurnya, bagaimana pertengahannya, bagaimana endingnya. Itu memang saya pikirkan berjam-jam. Mungkin orang berpikirnya palingnya sebentar bikin, enggak. Berjam-jam lalu saya tulis, saya baca lagi, saya edit lagi, baca lagi, udah oke baru di posting. Nah, yang 20% lagi saya pakai istilah ATM ya, amati, tiru, modifikasi. Jadi ada cerita-cerita orang yang sudah viral, kemudian saya tiru, tapi saya rubah semua. Mungkin dia endingnya nanti ke sawah, saya ganti ke ladang atau ke pasar kayak gitu. Oke. Nama-nama orangnya, karakternya diganti gitu. Oke. Apa tujuan Daboy membuat itu? Nah, itu kan tujuan apanya. Tujuannya. Iya, aku udah amuh Daboy berjam-jam mikirkan ide, diposting dan itu dibaca oleh orang lain. Apa manfaat di Daboy itu? Sebenarnya gini ya, sebenarnya saya ini orang yang kesepian aslinya. Serius. Apa ya istilah introvert ya, zaman-zaman sekarang istilahnya. Saya introvert. lebih kurang menikmati keramaian gitu. Serius. Ya, jadi kalau ada konser sana diajak, saya nggak mau. Jadi kurang, apalagi waktu di Bandung saya lebih suka menyendiri dan saya lebih senang itu menghibur diri sendiri. Oke. Pasti Desbi tahu umumnya komedian ini orang yang paling sedih ya. Betul. Pasti banyak persoalan hidupnya kemudian dia terjemahkan dalam komedi sehingga untuk menutupi semua. Padahal komedian ini orang-orang yang paling sedih di dunia nih. Betul. Kebanyakan komedian kayak gitu ya. Iya. Orang yang paling gampang nangis pasti komedian. Pasti. Daboy gampang nangis. Gampang-gampang susah. Tergantung situasi. Tergantung situasi. Nah, kata Desbi tadi tujuan ya, pertama saya menghibur diri. Ya dengan cara ini saya menghibur diri. Kalau saya di tempat keramaian kurang merasa terhibur. Kemudian cara menghibur diri ya udah saya bikinlah tulisan-tulisan, endingnya gimana, ininya gimana, pokoknya komedi. Kemudian saya posting. Awalnya hobi aja, hobi. Akhirnya menjadi kebiasaan dan menjadi tanggung jawab. Ini anehnya ya. Pasti Desbi merasakan. Ya. Kalau tidak posting kita kan nggak masalah, nggak berdosa. Nggak berunsur kan. Tapi jiwa sosial kita ini menjadi itu tanggung jawab kita. Padahal kita nggak dibayar kan. Betul. Padahal kita ngabisin pulsa segala macam, paket, Waktu, tenaga. Tapi akhir-akhirnya menjadi tanggung jawab, menjadi kebiasaan. Dan sekarang menjadi uang. Tapi kan prosesnya lama ya. Betul, prosesnya lama. Dari 2012 sampai baru yang betul-betul menjadi uang ini 2 atau 3 tahun ke belakang lah, 2 tahun ke belakang. Serius? Iya. Berarti butuh 8 tahun untuk jadi 8. duit. Iya. 2018 sudah jadi uang tapi dalam bentuk buku. Iya, Kan? dalam bentuk buku. Tapi cuman habis aja di sana. Berapa tujuan? Ada ratusan ada lah. Ratusan. Ada. Keren.
Yang gratis adalah kawak kan. Banyak yang gratis itu. Oke. Kemudian untuk yang video yang baru jadi uang itu sejak tahun berapa ya? 2020-an lah ya. 2020-an baru Ah. jadi uang. Baru jadi uang lah. Oke, dari 8 butuh waktu 8 tahun dari untuk berproses untuk menjadikan karya dari ini menjadi uang, ya kan? Tapi selama 8 tahun itu kalau boleh tahu seketik Pariok Bareh Dario lah, ada boy kan. Apa sih kegiatan Daboy Wah. di balik lucunya Daboy dalam tulisan? Lucunya dalam tulisan ya. Ah. Padahal saya di rumah orangnya jaim loh. Serius? Apalagi tinggal di rumah mertua kan. Makin jaim. Makin jaim kan. Heeh. Nah, kalau kerjaan ya profesi itu sudah banyak banget ya. Mulai dari jadi penyelenggara KPU, penyelenggara pemilu ya di KPU, di Bawaslu, Serius. ya sampai menjadi bikin produksi cash dulu ya, casing HP ya. Oh iya, casing HP ya. Oh, telepon ada PC. Ya, endorse ya. Endorse gitu aja. Makasih ya Otalapau. Kasih sama-sama. Nah, kemudian pernah jadi kurir ini ya, PLN lah, biru listrik, Oh iya. dagang kaki lima, ya semua dicoba asal jadi uang lah ya. Oke. Ya soalnya kita nggak mungkin ya, kita tanggung jawab ya, anak istri ya, Oh iya. tanggung Nah, jawab kita ya. apalagi dulu CML tuh hadir setelah nikah ya. Sebelum Sebelum sebenarnya. ya, tadi untuk menghindari Iya, yang tadi menghindari ya. agar jangan salah duga lah teman-teman atau saudara calon istri ini ya. Kan sudut pandang orang itu beda-beda. Mungkin menurut teman-teman, menurut saya lucu, belum tentu menurut Mereka. ya. Jadi main aman aja lah, cari tempat pindah aja, bikin fanpage ya kayak gitu. Oke, dan katanya Dario dulu pernah lama tinggal di negeri orang jualan ya? Ya, Bandung. Sebenarnya gini ya. Di Bandung itu hampir 15 tahun. 15 Dagang. tahun? Ya, 15 tahun Daboy di Bandung. ya. Oke. Hampir jadi sama tete-tete Sunda ya. Iya. Akhirnya balik ke Gadis Minang aja ya. Ya, ternyata jodoh kembali ke gadis Minang ya. Orang Payakumbuh. Orang ya. Payakumbuh juga. Oke, 15 tahun Daboy manggaleh nyusai 15 tahun tuh. Atau ada kegiatan lain selama itu? Ada, tapi ujung-ujungnya tetap dagang, nganggur, kayak gitu aja. Manggaleh apa tuh Daboy? Pakaian Muslim ya, perlengkapan haji, umroh kayak itu. Serius? Ya, tapi kita awalnya kan itu namanya orang Minang, kalau bawa-membawa. Ah, Gitu kan ada saudara yang udah lama di sana nanti dibawanya. Mungkin saya generasi yang udah sekiannya yang dibawa ke Bandung. Bukan inisiatif sih ke sana karena ada yang membawa. Oke. Jadi bukan merantau ini, Keinginan hati awalnya. iya, merantau nyaman sih sebenarnya. Pindah aja, pindah lokasi. Pindah lokasi. Dan ya. saudara banyak di sana. Ya udah dagang-dagang sampai punya usaha sendiri, dagang sendiri. Ya awalnya kan tentu kita jadi karyawan saudara-saudara kita di sana. Akhirnya 2012 masih jadi karyawan, kemudian saya nikah, saya balik bawa istri ke Bandung. Kita alhamdulillah punya usaha, punya toko sendiri sampai 1, 2, 3. Itu toko pakaian muslim tadi Pakaian juga. Muslim. Punya toko sendiri. Iya, 2 sampai 3 toko. 3 waktu itu. Sukses Yang loh. beli 1, yang 2 lagi ngontrak. Itu sukses loh. Ya alhamdulillah lah boleh dibilang sukses. Iya. Tapi saya hanya bertahan 5, nggak salah 5 tahun lah. Cuman habis ya akhirnya balik pulang dan aktif di media. Oke. Padahal waktu itu udah aktif juga kan. Mungkin gara-gara saya terlalu sibuk di media sosial itu yang membuat saya habis jadi seorang pedagang. Ternyata media juga ini yang membuat saya bertahan hidup juga. Siap. Balik-balik sana ya ceritanya. Iya, putar-putar ya ceritanya. Putar-putar aja Oke, gitu. berarti Lamu Manggale sampai cukup sukses lah ya. Itu sangat sukses menurut Dewa sih, sampai 2-3 toko, punya toko sendiri, tapi bisa dibilang menurun gara-gara mulai ada fokus lain. Ada fokus lain dan terlalu nekat juga. Terlalu nekat ya. Terlalu ya maaf kata ambisius lah ya. Ambisius. Ya, Mungkin karena jiwa muda. Jiwa muda, kita baru nikah ya. Harusnya 1 toko aja cukup, tambah 2 lagi. Harusnya barangnya cukup 1 box 1 mobil aja tambah 3 sampai 4. Ya utang yang tambah jadinya ya.
seorang dari cukup nekat berarti ya, nekat. Ya waktu itu memang ya ambisi tadi lah, orang bisa kenapa kita enggak. Kalau sekarang orang bisa ngapain kita kan? Mereka aja lah. Oke, Iko banyak pertanyaan yang ada di kepala ya, Siap, siap. kawak kaluan kada boy lah ya. Tapi ada nakal lewat kada boy. Oke, siap, lanjut. Siap. Oke, saudara-saudara kita akan lanjutkan bincang-bincang kita bersama Daboy, tapi setelah pesan-pesan berikut ini jangan kemana-mana. Mau tanya orang awak, di Siko tampeknya. Oke, saudara-saudaranya Basuh, balik kita di acara kesayangan kita di Tampek Mota TVRI Sumatera Barat. Mau tanya orang awak di Siko tampeknya. Sana jangan lupa saksikan Tampek Motako setiap hari Senin dan Selasa pukul 2 siang di TVRI Sumatera Barat. Bisa sana tonton di TV, bisa juga sana tonton live di Instagram, Facebook maupun YouTube-nya TVRI Sumatera Barat, atau bisa juga sana download aplikasinya TVRI Klik di Play Store atau di App Store. Kita lanjutkan lagi bincang-bincang kita bersama Daboy. Daboy, Siap, siap. awak cukup tertarik dengan kisah Daboy tadi itu. Yang Daboy sempat buka usaha sampai punya 2-3 toko, Cik punya seorang, yang dua lagi ngontrak itu kan. Itu kan di tahap kayak misalnya bahasa Inggrisnya kok peak ya, puncak, paling puncak kehidupan Daboy pada saat itu. Akhirnya bisa dibilang bahasa awaknya kok jatuh tapai lah ya. Betul. Jatuh tapai karena salah satunya karena sosial media tadi awak. Betul. Salah duonya Karena terlalu nekat dan ambisius ya. nekat ambisius. Dan saya terlalu banyak stok barang, dan itu bukan bayar cash ya. Kita minjem uang ke bank, artinya ngutang. Oke. Cuman sebenarnya kalau kita main aman tanpa kita utang, kita bisa bertahan. Cuman karena ambisi saya tadi, karena masih muda, ingin juga lebih dari orang-orang, tanpa memikirkan pondasi ya, tanpa ada tabungan. Ya setiap ada uang putar-putar. Akhirnya pas suatu kejadian BBM naik atau segala, dan gimana lagi ya, kita grosiran, dan memang pasar itu penjualannya turun semua, dan orang yang masih bertahan itu ternyata yang punya tabungan dan yang hutangnya sedikit. Dan saya nggak punya tabungan, hutang banyak, barang, dan bayar hutang ke bank nggak bisa dengan barang kan, Ya. harus dengan uang. Sementara barang ini kalau sudah lama numpuk nggak laku kan nggak bisa dijual mahal lagi, Ya. terpaksalah dijual seadanya, dan itu nggak menutupi untuk bayar Berutang. berutang. Dan itu memang menjadi pelajaran banget buat saya. Sampai sekarang saya agak trauma ya berutang dengan bank. Ya itu memang tergantung kitanya masing-masing. Karena kalau kelemahan saya nggak bisa kontrol diri aja. Kalau orang kan ada berpuluh-puluh tahun lancar aja berurusan dengan bank. Iya, Itu kan mungkin tergantung pribadi masing-masing. betul. Dan caranya ya untuk mengeksekusinya mungkin. Itu. Mungkin pada saat itu Dario dengan jiwa mudanya, Ya, ambisinya, betul. dengan pola pikir, dengan pengorbanan yang begini untuk mendapatkan hasil yang lebih besar lagi kan. Ya. Ambisinya kayak gitu. Berarti kita ini baik yang untuk saya sendiri Iya, maupun betul. teman-teman di rumah boleh ambisi itu tapi terukur ya. Terukur, dan adalah apa istilahnya, pondasi di belakang ya. Fondasi belakang, savingnya lah ya, Ya. tabungannya. Tabungan ada. Ya, kita belajar dari COVID kemarin. Kan kita kan tidak tahu ya, tiba-tiba aja ada kejadian seperti itu. Betul. Dan orang-orang yang pengusaha, pedagang segala macam, akhirnya tiba-tiba nggak tahu mau ngapain. Iya, Mereka nggak punya tabungan, akhirnya apa? Pulang kampung. betul. Kan nggak menyangka kan. Betul. Itu benar-benar di luar dugaan Di luar ya. kan, merubah tatanan ya. Betul. Merubah tatanan dunia Merubah malah. tatanan dunia itu ya. Oke. Banyak orang yang ya maaf ya, hampir sedikit gimana ya, stresnya wajar itulah ya. Dan tiba-tiba saja kita lebih nyaman rame-rame jualan, tiba-tiba harus kosong, harus sepi. Itu kan di luar pemikiran kita, sebelumnya nggak ada orang yang menyangka akan terjadi seperti itu ya. Betul. Bahkan dulunya yang kade-kade orang-orang awak di rantau, dan biasa rami bana sejak COVID
Anjlok, bahkan Anjlok. masih ngefek sampai kini. Sampai sekarang masih banyak toko-toko baik yang di Bandung, Jakarta dan tempat lain itu tutup. Oke. Dan yang bertahan itu kan yang misalnya yang sudah punya rumah sendiri. Tapi yang kontrak itu ya maaf kata banyak loh yang udah cerita nggak kuat lagi kan. Kuat ya. Akhirnya Oke. pulang kampung. Mungkin dari COVID itu orang banyak belajar ya Ya untuk betul. mempersiapkan diri ya menghadapi kejadian tak terduga. Betul. Oh, anak tahu mah tahu lah dulu celai kan. Lalu celai, kok ada ya masalah lah kan? Iya betul. Nah, akhirnya gara-gara kejadian itu Mm, bisa di kecian pulang abih lah ya. pulang habis. Pulang abih ke kampung. Ah. Itu dari memulai kehidupan balik. Gimana lah ya. Pokoknya mulai aja saya pulang kampung, duluan istri pulang sama anak. Mm-mm. Kemudian saya nyusul, saya pengen nyelesain masalah-masalah dulu di sana 1 bulan. Mm-mm. Akhirnya saya nyusul, memang nggak bisa ya jauh dari anak ya. Betul. Dan saya masih ingat itu pulangnya hari Sabtu, Mm-mm. Minggu, Senin, Selasa saya langsung dagang kaki lima. Udah dari nak punya kade itu Ya, dari yang dua. punya kadai, dari punya kawan-kawan yang menolong ya anggota ya Iya. karyawan. Akhirnya kini berkaki lima bau jonda. Dari Aish. nan punya oto tadi ya. Ah. Dan ya tapi balah hidup memang kan berjalan sih. Oh, dulu berarti Jonda bawa barang-barang. Iya. Jual apa tuh? Honda Matic. Enggak, maksudnya jualannya? Jualan pecah balah. Oh, coba-coba. Oke. Waktu itu lagi tren ya. Lagi tren yang plastik-plastik tuh ya. plastik-plastik ini KW-nya lah ya. Mm-mm. Yang warnanya ada ungu macam-macam warna-warna cantik ya. Mm-mm. Ya kita harus tetap ya, nggak boleh kena mental ya. Kena mental. Kok tanggung jawab pasti ada Tanggung kok. jawab masih Istri ada dan dan anak-anak ya. selamanya kan. Heeh. Lanjut ya kayak gitu saja sampai akhirnya sekarang lebih fokus ke media sosial. Akhirnya media sosial menjadi Hmm. pembantu hasilnya itu. Hal yang membantu Dario untuk kembali bangkit lagi. Dan saya lebih ke ini ya, waktu saya dagang di kaki lima ini, saya lebih keingat dari pesan orang tua ini, nggak ada orang yang mati di panggung. Nggak ada, mental aja. Mental seorang laki-laki itu bukan berantem, bukan segala macam, bukan itu ya. Mm-mm. Tapi nekat. Jangan malu-malu, maju terus pantang malu, itulah pesan-pesan ini ya. Jadi saya nggak mau kalau bahasa Jawa hilang eka. Ya. Ini masalahnya ada yang harus kita pertanggungjawabkan. Nah, Iko yang mungkin kebanyakan orang salah kaprah dengan istilah dengan pepatah taimpi nak di atas tak kurang nak di luar. Mungkin orang mengartikan kalimat Iko adalah cediaknya orang awak cedi buruk. Sebenarnya adalah bagaimana kebisaan atau skill orang awak aku bisa membalikkan keadaan. Nah, Ketika kita ketaimpi, supaya kita membalikkan keadaan, betul. kita nan di atas lah. Baanan kita di nyawa tak kurang karena kehidupan, apainya kehidupan bisa awak keluar dari situ. Iya betul. Ya tak kurang nak di luar, awak pengen mana awak di luar menyelesaikan masalah itu tadi. Bisa awak tiba balik katih balik. Woi, kok gak emosional Wak ya. Keren. Dan saya masih ingat waktu itu pertama dagang itu ke balai-balai lah bahasa awaknya kan. Ya balai pasar. Dan saya nggak tahu daerah itu, nggak tahu dengan sisi. Nekat aja masuk, tanya boleh jualan di sini. boleh. Lokasi ya, kalau orang tuh nggak tiba, beku udah situ yo. Oke gitu. Nunggu sejam. Oh nggak tiba orang tuh, ngelih lah situ. Oh, tungguin orang loh. Iya tunggu orang punyanya dulu kan. Oke. Mungkin sampai setahun itu. Menunggu orang buka saya dah. Pindah-pindah balai kan, Iya. pindah-pindah pasar. Ya dari sana juga banyak lagi pertemanan kan. Padahal saya nggak tahu menau, nggak ini. Ya kata tadi nekat aja. Emang mental harus laki-laki itu harus gitu Iya, ya. lagian kan kita dagang itu kan di tempat rame, bukan di hutan kan. Kalau di hutan memang takut gitu ya. Tuh, iya. Gitu. Yang di Magelanggang Rami situ Galih Takambang ya. Situ Galeta Kambang. Iya. Oke, itu bertahan baralamu dari Manggaleh itu. 1 tahun lah. 1 tahun. Cuman ya memang namanya kita jualan kaki lima ya pas-pasan, malah nambah-nambah hutang lagi. Ya udah, mungkin saya sepertinya nggak jodoh ya. Nggak ada sisi. Dalam sisi hanya jadi kurir biro listrik, bikin casing, kerja jadi penyelenggara pemilu, dan akhirnya sekarang fokus ke
media sosial. Media sosial. Mbak media sosial kini menurut tadi. Keren ya. Yang dari rasakan kini. Kalau sampai sekarang cukup ya untuk kalau kita pintar-pintar cukup sebenarnya. Cukup ya. Cukup. Apalagi dari Otalapo ya itu cukup banget itu ya. Ya telah tim lah banyak pecah ya. Tapi alhamdulillah juga bisa menghidupi banyak. Bisa itu tergantung kitanya aja. Gimana lah. Kalau saya kan baru-baru di dunia video. 2000 yang seperti yang saya bilang tadi yang baru jadi uang ini 2 tahun ke belakang lah ya. Kalau dari awal-awalnya itu kan masih bikin posting belum ada endorse masuk ya, belum ada iklan yang diselipkan di sana. Kalau sekarang alhamdulillah sudah ada langganan juga ya. Dan kalau saya lihat ini yang kalau untuk yang sketsa ya komedi nggak banyak ya. Tapi yang untuk vlog ini banyak ya untuk vlog. yang segmennya ke vlog. Kalau di CML Cerita Minang Lucu itu kan lebih ke drama ya. Ya, betul. Lebih ke sketsa, ada openingnya gimana, alurnya gimana, endingnya gimana. Ya. Tapi kalau yang menjanjikan menurut saya itu memang yang para selebgram yang cewek-cewek itu yang vlog kan. Itu kan lebih simpel ya. Betul. Cuman butuh spontanitas kata-kata ya. Kalau kita kan di konsep. Betul. Kalau mereka lebih ke spontanitas kata-kata dan lebih ke bagus nggak orang ini di kamera dilihat sambil vlog kayak gitu kan. Kalau kita vlog, kalau saya vlog kan nggak mungkin ya tampang kayak gini ya. Oh, bisa. Segagah aku lama wah. Tapi keren lah maksudnya kawan-kawan di sosial media. Kadang kalau Wak Cigo ya, bukan kita itu tidak melulu tentang bagaimana wajah, tapi bagaimana dia mengeluarkan karakternya. Iya betul. Ya, dengan karakternya bagak kayak cipeh. Iya. Ada dia bermain dengan kata-kata, Siap. ya. Adanya emang kosong sih gayanya, tapi malah lucu. Tapi keren lah kawan-kawan, bisa ternyata seperti yang Daboy lakukan 2 tahun itu tanpa yang konten, tanpa dibayar, tanpa menghasilkan uang, tapi karena konsistensi ini kita mendapatkan benefit dan profitnya di akhir ya. Maksudnya setelah 2 tahun malah. Dan itu pun menurut Awak bagi kawan-kawan konten kreator lain, konten sih dulu, nggak usah bikin mana PT-nya dulu ya. Tapi Biko itu kita akan dibayar setelah kita membuktikan. Nah, betul. Dan saya itu juga terinspirasi kata-kata dari Boy Chandra juga ya, itu suhu saya dari seorang penulis. Dan beliau itu yang sering mend-DM saya untuk memberikan kritik, saran segala macam tentang konten-konten saya. Dan beliau juga kan ada orang berpikir nggak usah lah sering-sering bikin konten, 1 atau 2 aja seminggu tapi berkualitas. Itu kan kata orang. Tapi itu kan teknis masing-masing ya, cara orang masing-masing. Tapi saya lebih nyaman dengan saran dari suhu saya Boy Chandra ini, bikin aja terus. Kalau nggak diasah kan nggak mungkin dapat yang berkualitas. Betul. Bikin aja dari puluhan ratusan video itu kan nanti ada ya, kita pilih mana yang berkualitas. Dari sana kita ambil pelajaran mana yang tidak, mana yang boleh diposting, mana yang garing, mana yang FYP dah dari sana. Makanya saya sampai sekarang itu posting aja tiap hari. Stok video. Jadi dari sana nanti saya pelajari, oh ini kurang garing. Oh ini oke ya. Kalau ditunggu berkualitas, ini kayaknya hampir bisa nggak jadi-jadi ya. Takarannya kok nggak ada udah. Takarannya nggak ada. Kadang kok yang pengalaman ketika ambil konten bisa dibilang agak ngasal, tapi itu malah FVP. Ketika nawak terkonsep mana aku keren kok, tapi malah viewsnya rendah. Makanya takarannya nggak ada. Apalagi kayak cerita-cerita yang Daboy, mungkin bagi Daboy atau bagi kawan-kawan yang lain itu garing. Iya. Tapi kan setiap konten atau apapun yang kita bikin punya pasarnya masing-masing. Ya, punya pasar masing-masing. Iya. Dan itu betul. Dan saya kan kayak Desmi ya Talapau, Cerita Minang Lucu Daboy. Itu kan berangkatnya kita kan bukan dari tiba-tiba viral. Iya, betul. Kita bukan, kalau saya lebih ke meyakinkan diri, saya bukan selebgram loh. Saya kuli konten. Kuli konten. Iya. Saya bikin konten sejak tahun 2012.
Kan banyak orang salah persepsi konten itu dalam bentuk video, enggak Enggak kan? ya. Video konten itu kan bentuk tulisan bisa, audio bisa. Cuman karena banyak yang bikin dalam bentuk video, akhirnya konten itu identik dengan video. Ini bagus ya Keren ya. literasinya. Nanti dipotong kan bisa masuk ke itu tuh ya, ke short, ke TikTok. Padahal saya pelajari dari Google loh tadi. Oh, pokoknya Tibo capek tadi ya. Iya kan, Googling dulu. kan saya juga mantan host ya. Jadi besok ada bintang tamu, saya pelajari dulu ini profesinya apa. Jadi besok ini saya kelihatan cerdas ya. Nah, nggak cerdas, saya udah pelajari di Google dulu ya. Tapi kan menjadi host nih bikin kita cerdas juga. Iya, kita ngambil ilmu orang ya sebenarnya. Iya. Nah, pertemuan yang cari menambah ilmu dari orang lain. Yang kedua, sebelum masuk orang tuh mencari tahu dulu. Iya, iya. Nambah aja ilmu. Nambah Keren ilmu. jadi host. Keren. Kita harus gimana ya? Harus kelihatan cerdas dari host, dari bintang tamu. Bintang tamu. Kalau enggak kita mati kutu kan. Jadi kita pelajari ini bintang tamunya dari apa? MK misalnya. MK itu apa? Bagaimana SOP-nya? Iya. Kerjanya apa? Sejak tahun berapa ini? Iya, di Sumbar kan 2 MK tuh, Minang Kocak. Iya. Ya, MK juga kan. Oh, ini besok anggota DPD misalnya. DPD ini DPD apa? Kopo, ya. Ya, akhirnya DPD itu ternyata ini perseorangan, bukan dari partai kan kayak gitu. Betul. Nah, itu dan saya seperti yang kita bilang tadi, kita berangkatnya dari awal ya, bukan tiba-tiba viral, bukan selebgram, bukan influencer. Nah, saya nggak peduli mau viral atau mau tidak, mau ditonton orang atau tidak konten-konten saya, video saya nggak peduli. Saya tetap aja berkarya. Saya merasa saya kuli konten, saya seniman. Saya bukan selebgram loh. Jadi saya nggak. Jadi kalau kelihatan misalnya saya di luar ada orang kenal saya ngajak foto, memang agak jujur saya agak risih karena saya bukan selebgram. Oke, seperti yang itu lah. Nah, kan kontenku kan banyak ya, bukan hanya video, Iya. entah foto kah, video kah, atau tulisan kah, bahkan suara kah, bahkan lagu. Orang bikin 10 lagu kadang yang viral cek ya. Ya. Tapi itu tidak menyurutkan semangat Iya, tetap betul. bikin konten kan. Oke, nah. Jadi gini ya, balik lagi tadi. Kalau saya istirahat bikin konten, saya akan bikin konten Selasa Jumat. Saya atur jadwal sendiri ya biar kelihatan konsisten ya. Itu kan untuk supaya masyarakat tahu aja. Oh, dia hari itu gitu aja. oke. Jadi saya kalau nggak bikin konten ya udah saya nggak saya nggak merasa selebgram, ya udah saya ke ladang, ke kebun. Saya nggak merasa itu, saya nggak peduli gitu. Jadi orang-orang pun ketika bertemu dan saya cuek dan saya orang pun akhirnya paham kan. Daboy ini kan artis, Daboy selebgram, kok cuek kayak gini, kok kayak gini, kok nggak selucu yang itu. Bu, saya ini hanya seniman amatir. Jadi di luar kerja saya seperti masyarakat biasa aja. Kita seperti orang biasa juga kok. Iya. Ya. Oke. Tapi itu kan teknis kita masing-masing, pribadi masing-masing. Tapi kalau sebenarnya lebih bagus kan perawatan lah kita kan, kita membranding diri. Cuman nanti ujung-ujungnya saya juga pengen ke sana. Oke. Cuman belum aja. Semoga capek timbul situ Semoga ya. capek. Semoga makin keren dah boy. Iya, amin. Nah, dah boy, iko tak terasu kalau ngecek dah boy kan tak terasu. Nggak bisa ditambah lagi. Kita tambah di episode selanjutnya. Oke, Ya. Dah boy, seketik dah boy kepada kawan-kawan masyarakat di rumah yang pengen lah jadi konten kreator kayak dah boy kok, rintisan dah boy. Kuat lah seketik dah boy. Kuat. Jangan kuat lah, pesan aja. Pesan boleh. Ke kamera ya. Oke, kepada masyarakat atau teman-teman yang ingin menjadi konten kreator. Ini menurut saran ya, menurut Daboy ya, bukan berarti ini harus baku ya, harus seperti ini, enggak. Ini kan hanya saran. Ya konsisten aja, bikin aja apa yang kita suka, tetap konsisten dan jangan pikirkan kita ini mau jadi akan viral, akan FYP, enggak. Bikin aja dulu. Ibaratnya gini ya. Waktu kita SD kan pernah, kita nggak terlalu pintar, nggak EQ kita rendah, tapi karena kita rajin masuk kelas, hadir tepat waktu, pulang tepat waktu, akhirnya kita naik kelas. Dan nilai rapor rancak ya. Nilai rapor rancak. Oke. Itu kan yang penting kan. Siap. Dan yang penting kalau buat konten kok tidak keluar dari jalur-jalur dan Tidak keluar norma-norma dari yang jalur. berlaku. Dan tetap kita ya hargai ya adat kita Minang ya. Oke. Jangan bikin di luar koridor, itu agak sensitif, janganlah coba-coba ya. Siap. Ya. Oke. Pokoknya konsisten aja. Yang penting konsisten dan tidak melanggar norma-norma. Norma adat agama dan
hukum ya. Siap. Terima kasih Daboy lah datang ke Tampe Mota lah jauh-jauh datang dari Poikumbuh kamari Allah berbagi inspirasi kepada kita semuanya. Semoga Daboy cerita menang lucu dan semua yang berhubungan dengan Daboy makin sukses hendaknya. Amin, amin. Kita makasih banyak Daboy. Sama-sama. Kapan-kapan Sukses. kita ketemu lagi. 1 atau 2 bulan ke depan. Siap. Terima kasih Desbi Otalapau yang telah mengangkat derajat para konten kreator di Minangkabau ini. Dah. Oke Daboy, thank you Daboy. Allah datang ke Tampe Mota, semoga makin sukses ya Daboy ya. Oke. Oke, dosa sadonya demikianlah bincang-bincang kita bersama Daboy Carito Minang Lucu. Semoga banyak hal-hal positif dan inspiratif yang bisa kita petik dari bincang-bincang kita dan cuma 1 jam Miko. Amboris Bisugari dan kru yang bertugas mohon undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.